Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif. Jadi tidak akan 100% ceritanya akan sama persis dengan kalian semua. Maka dari itu, berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarot dari aku ya. Dan berbijak, sorry aku nggak fokus. Oke, gantungkan semua harapan keinginan kalian kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena dialah yang bisa membolak-balikan perasaan, situasi, kondisi, dan semua keputusan akhir hanya kepada Tuhan. Hanya Tuhanlah yang bisa uh, melakukannya ya. Oke, tema kali ini itu aku akan membacakan tentang apakah dia akan kembali kepadaku atau apakah dia akan datang kepadaku walaupun kami LDR dan dia sudah memblokir aku. Boleh kalian fokuskan siapa orangnya dan sebutkan namanya di dalam hati ya. Apakah dia akan datang kepadaku walaupun kami LDR dan dia sudah memblokir aku. Wow. Energinya sulit. Oh. Release your ex. Susah nih keluar kartunya. Okay. Unrequired love. Let's go control issue. Flirt. Romantic feeling. Oke. Di sini itu kan kamu nanya dia apakah dia akan kembali ke kamu walaupun kalian LDR dan sudah tidak ada komunikasi ya. Kamu udah diblokir. Oke. Ini aku ngerasa kayak ada dua versi deh ya, dua versi cerita. Kamu di sini sebenarnya ingin melepas energi dia, si mantan kamu, ya. Karena di sini kamu merasa udah capek, lelah, kayak perasaanmu itu hanya kamu sendiri yang punya perasaan cinta sama dia. Dan banyak kontrol isu yang kalian jalani di hubungan antara kamu dengan dia. Mungkin dia banyak mendatangkan pilihan ya, banyak yang menggoda dia ya, intinya banyak kalau orang-orang yang naksir dia dan ternyata dia mendatangkan banyak sekali pilihan ya. Dan aku rasa di sini memang kamu itu punya perasaan sama dia kayak gitu ya. Kamu punya perasaan sama dia, atau bisa jadi dia di sini ingin rilis dari mantan dia, yaitu mungkin kamu, karena dia merasa bahwa dialah yang hanya mencintai kamu dan kamu tidak membalas cintanya ya. Di sini dia tahu bahwa dia banyak red flag-nya, banyak eh, apa isunya ya, mungkin di hubungan kalian itu banyak isunya ya, entah nggak disetujui orang tua, entah dari teman-temannya banyak omongan-omongan yang aneh-aneh antara kamu dan dia, atau temannya itu ngomongin kamu yang aneh-aneh kayak gitu ya. Dia di sana banyak sekali penggoda sehingga dia tergoda, tapi sebenarnya dia juga punya perasaan sama kamu ya.
dia juga punya perasaan sama kamu. Tapi dia ingin merilis. Karena mungkin dia merasa bahwa perasaan ini tuh berat. Hubungan ini berat. Dia merasa kayak, ya hubungan ini hanya sepihak. Kayak gitu. Ya, dia ingin merilisnya. Dia ingin melepaskan energi ini. Kayak gitu. Ya, intinya energi dari antara kamu dan dia ini. Tapi aku lebih ke cerita kedua deh. Kayaknya dia yang ingin merilis kamu. Ya, bisa juga kamu juga ingin merilis dia sebenarnya. Karena di hubungan ini kalian berpikir bahwa cinta kalian itu tidak berbalas satu sama lain. Tapi sebenarnya kalian punya perasaan satu sama lain. Dan dia di sini banyak menghadirkan pilihan. Oke, oke. Jadi ini nyambung ya. Jadi sebenarnya bukan dua versi, tapi hanya pemikiran kalian yang menjadikan ini jadi dua versi. Ya, sebenarnya kalian itu kayak sama-sama pengen melepas energi mantan, ya. Kamu ingin melepas energi dia dan dia juga ingin melepas energi kamu. Ya, karena kalian berpikir bahwa kalian itu sama-sama hanya mencintai dia aja gitu. Misalnya kamu hanya mencintai dia dan dia berpikir bahwa dia mencintai kamu tapi kamu tidak memberikan balasan. Kayak gitu. Jadi cinta ini hanya sepihak. Padahal kalian sama-sama saling cinta. Iya ampun, bodoh kali. Oke, mungkin memang tidak ada kejujuran di antara kalian ya, banyak yang ditutup-tutupi. Dan mungkin ini juga dipengaruhi oleh faktor dari isu-isu yang dia dengar ataupun isu-isu yang kamu dengar tentang dia. Entah teman-teman dari teman-teman, entah itu dari keluarga, ya ada omongan-omongan buruk tentang dia atau dia mendapatkan omongan-omongan buruk tentang kamu gitu. Sehingganya dia di sini merasa kayak masih bimbang, masih bingung, masih kayak iya nggak sih, beneran nggak sih ini orangnya beneran nggak sih. Jadi aku rasa ini kayak hubungan itu masih belum jelas, hubungannya itu masih belum ada kepercayaan, hubungannya masih belum ada kejujuran di antara kalian. Dan dia di sini banyak sekali penggodanya dan dia tergoda. Jadi dia banyak menghadirkan pilihan-pilihan di dalam hidupnya. Tapi sebenarnya kalian sama-sama saling mencintai. Feeling romantic, romantic feeling, sorry kebalik. Romantic feeling ya. Kalian memang sama-sama saling mencintai. Tapi kalian ingin menutup-nutupinya, kayak gitu loh. Nyambungkan, ya. Sama-sama cinta, tapi kalian karena tidak ada kejujuran, jadi kalian itu menutup-nutupi perasaan kalian masing-masing, kayak gitu. Dan ego berarti ya, egonya tinggi sekali antara kamu dan dia. Sama-sama ego yang cukup tinggi. Untuk bisa saling jujur satu sama lain. Untuk bisa saling percaya satu sama lain. Ya itu sulit kalau kayak gitu. Oke, aku akan konfirmasi dengan tarotnya. Ada Ace of Cups. Three of Pentacles. Seven of Pentacles. Eight of Swords. Knight of Wands. Wheel of Fortune. Judgment. Oke. Tuh kan. Itu kartunya Ace of Cup. Ini benar-benar serius. Kalian itu sama-sama saling cinta. Cinta sejati. Soulmate deh aku rasa ya. Memang benar-benar saling cinta. Jadi kalau kalian itu hubungannya on off ya sering on off. Jadi kalau misal ketika kalian itu berhubungan ataupun ada komunikasi ya, sebenarnya kalian tuh bahagia banget gitu loh.
bahagia banget ya, gembira banget adanya datangnya kehadiranmu di hidup dia dan datangnya hadirnya dia di kehidupan kamu itu kayak bahagia banget nih, kayak ada kupu-kupu yang terbang dalam perut peribahasa orang-orang. Tapi aku nggak tahu ya itu rasanya kayak apa. Tapi intinya bahagia banget. Ya, kalian itu sebenarnya sama-sama saling cinta dan itu tulus gitu loh. Hanya saja aku lihat di sini memang gak ada apa ya, gak ada kejujuran di antara kalian. Kayak gitu. Gak ada kejujuran di antara kalian. Gak ada apa ya? Ada seseorang yang sulit untuk dipercayai gitu di hubungan kalian ini. Entah kamu, entah dia. Ya mungkin dia ya, karena dia yang menghadirkan uh, banyak pilihan. Yang intinya yang tidak bisa dipercaya ya orang yang menimbulkan banyak pilihan kayak gitu. Ya kalau di sini aku lihat memang dia sedang fokus sama karir dan keuangan. Dia sedang sulit secara finansial lah di sini. Jadi dia ingin menstabilkan uang dia, finansial dia, materi dia ya. Jadi dia ingin ya stabil secara keuangan. Dia memang lagi cemas, lagi bingung tentang keuangan dia yang anjlok kayak gitu. Ya, untuk sekarang seperti itu sih. Jadi kalau ditanya mana tadi, apakah dia akan menemuiku walau LDR dan kalian sudah diblokir ya. Jadi itu perasaan dia dan untuk sekarang dia memang lagi fokus sama karir dan uang. Ya, pencapaian dia secara finansial. Seperti itu. Dan oke, sebenarnya di sini juga dia kayak tertekan, terpenjara apa ya? Dia bingung untuk menanggapi perasaannya ke kamu. Untuk lagi memulai ke kamu itu dia bingung, dia kayak gak ada pintu lagi yang terbuka untuk ke arah kamu. Ya, dia nggak bisa menemukan solusi gimana caranya dia ke arah kamu. Karena ya situasinya udah bener-bener hancur dan ini kehancuran memang gara-gara dia. Jadi aku rasa ini ya dia stuck, dia nggak punya solusi gitu. Ya, dan dia malu mau ke kamu lagi itu kayak gitu karena nggak ada pintu yang terbuka gitu. Kecuali kalau kamu yang mau membukakan pintu itu untuk dia. Kayak gitu sih, ya. Oke, okay, ada Knight of One. Ya, aku ngerasa memang di sini sebelumnya kalian mungkin punya suatu perselisihan ya. Ada pertengkaran yang kalian alami ya sehingganya kalian di sini berpisah ya. Sehingganya kalian diblokir, nggak ada komunikasi, nggak ada ya udah hilang kontak kayak gitu deh. Nggak ada apa ya kabar ya, udah menghilang aja kayak gitu. Ya mungkin karena sebelumnya kalian memiliki suatu masalah yang belum bisa teratasi dan ya mungkin ini suatu hal yang memang harusnya kalian selesaikan bareng-bareng dengan cara bicara bareng-bareng, bertemu bareng-bareng, tapi nyatanya tidak kalian lakukan, justru malah kalian mengambil tindakan sepihak kayak gitu. Akhirnya ya pihak lain pun menyerah. Jadi ya udah hubungan kalian jadi canggung, bingung untuk bisa rekonsiliasi lagi. Ada, aku rasa ada keinginan karena dia masih punya perasaan sama kamu dan kamu juga masih punya perasaan. Tapi gimana situasinya tuh stuck, situasinya tuh bingung mau mulainya itu kayak mana. Untuk kembali ke kamu lagi tuh kayak mana. Untuk memulai lagi hubungan ini tuh kayak mana. Gak ada cara. Tadi gak ada pintu yang terbuka. Akhirnya di sini kalian mengambil solusi untuk berpisah dan itu demi bahwa dia berpikir itu demi kebahagiaan dia ya dan kamu karena banyaknya mungkin kalian banyaknya suatu perbedaan ya entah kalian beda status eh, beda negara beda pulau beda suku bangsa budaya beda umur beda agama ya everything lah
Intinya kalian banyak perbedaan sehingganya kayak sulit gitu untuk bisa bersama kayak gitu. Tapi kalau dibilang cinta, cinta ada rasanya. Perasaan cinta itu ada gitu. Tapi ya gimana, situasinya sudah stuck, sudah nggak tahu lagi harus berbuat apa. Oke, selamat untuk kalian, because di sini ada judgment. Ya, akan nanti ada suatu masanya Tuhan yang akan bertindak. Ya, why aku bilang gitu? Karena judgment ini artinya adalah perubahan posisi. Ya, mungkin dari kalian yang stuck ini nggak punya jalan, nggak punya perubahan, ya nggak ada, ya nggak tahu solusinya harus gimana. Di sini akan dibuat untuk berubah posisi. Entah itu secara menurutmu positif ataupun ya justru malah negatif menurutmu, ya itu tergantung perspektif kalian ya. Intinya kalian akan uh, dirubah posisinya. Entah memang perasaan kalian akan dihapuskan satu sama lain karena di sini kalian ingin sama-sama merilis perasaan, atau mungkin kalau kalian memang takdir. Tapi I think kalian takdir deh. Terus di sini ada Wheel of Fortune ya. Bisa jadi mau tidak mau, siap tidak siap, kalian akan dipersatukan kembali. Kayak gitu. Ya, ada dua pilihan yang akan yang mungkin akan terjadi, tapi aku rasa karena kalian di sini takdir, jadi akan dipaksa kalian untuk bisa kembali lagi. Adanya perubahan posisi dari situasi kalian yang seperti ini, yang stuck, gak tahu harus gimana, gak ada jalan menurut kalian, tapi ternyata ada. Jadi kayak apa ya, sesuatu yang menurut kalian itu tidak mungkin, sudah tidak bisa lagi dirubah, ternyata judgment keluar. Adanya suatu apa ya, mujizat mungkin ya. Kalau orang Kristen tuh ngomongnya mujizat ya, ya seperti itu. Adanya suatu ya bantuan yang tidak kalian duga gitu ya, ternyata kuasa Tuhan itu lebih tokcer. Seperti itu ya. Intinya akan ada perubahan posisi dari kalian yang stuck seperti ini, mungkin kalian akan dipertemukan lagi. Ya, dengan caranya Tuhan. Karena aku lihat di sini kayaknya kalian takdir deh. Walaupun Wheel of Fortune ini terbalik, tapi sebenarnya Wheel of Fortune ini kartu yang mau terbalik ataupun tegak, itu artinya sangat bagus. Ya, intinya sebuah keberuntungan. Ya, keberlimpahan, bertambah ya, bertambah. Intinya seperti itu sih. Jadi ya, boleh kalian afirmasi aja. Ya, afirmasi aja, dia akan kembali dengan versi terbaiknya, tidak akan lagi menghadirkan pilihan lain. Memang benar-benar ya stopnya di kamu, pilihan akhirnya di kamu, tidak akan lagi mendatangkan orang-orang yang menjadi apa ya, orang ketiga, keempat, kelima, ya everything lah, berapa yang dia mau, tidak akan lagi dia datangkan. Ya, kayak gitu. Oke, jadi pertanyaanmu adalah seperti itu. Untuk sekarang memang stuck, tapi percaya aja, because di sini ada Wheel of Fortune, dia memang takdirmu, dan judgment, akan ada suatu perubahan besar-besaran yang akan diberikan oleh Tuhan kepada kamu. Yang yaitu menurut kalian ini tidak mungkin terjadi, ternyata terjadi. Ya, mau tidak mau, siap ataupun tidak siap, ini terjadi. Oke? Sekian pembacaan aku untuk kalian semua. Mudah-mudahan ini resonate. Kalau belum resonate ya udah nggak usah dipaksakan ya. Dan untuk zodiak yang mungkin terpaut dalam pembacaannya atau berdealing dengan pembacaan ini ada Cancer, Scorpio, dan Pisces, Capricorn, Taurus, dan Virgo, Aquarius, Libra, dan Gemini, Leo, Aries, Sagittarius. Jadi ke-12 zodiak bisa resonate semua. Maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaanku dan tetap libatkan semua apapun yang ada dalam kehidupan kalian itu kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena dialah yang mampu membolak-balikkan perasaan, keadaan, dan situasi apapun, dan keputusan terakhir hanya Tuhan yang bisa menentukan ya, dan itu juga atas perjuanganmu kayak gitu ya. Oke, sekian ya dari aku untuk kalian. Ini bisa resonate kalau bisa kalian jalani.
tapi ini tidak akan resonate jika kalian tidak menjalaninya ya. Boleh kalian ambil pesan yang baik-baiknya, boleh kalian afirmasikan pesan baik-baiknya. Kalau ada pesan yang buruk udah buang jauh-jauh deh. Oke, salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.